meninggalkan tertib, merusak tertib susunan sholat, bisa saja orang gak tertib itu disebabkan mendahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li. Contoh, sujud dulu baru ruku. Kedua, bisa saja tidak tertib itu mendahulukan rukun fi'li atas rukun kauli. Contoh, ruku dulu baru baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa rabi'a asyaraha tartibun baina arkanihal mutaqaddimati kama dzukira. Adapun rukun salat yang ke-14-nya, yaitu adapun yang ke-14-nya daripada rukun salat, yaitu tertib antara rukun-rukun salat yang terdahulu. Kama dzukira, sebagaimana telah disebutkan. Fa in ta'ammadal ikhlala bitartibi bitaqdimi ruknin fi'liyyin ka'an sajada qabla ruku'i batalat salat. Maka jika kalau menyengaja-nyengaja seseorang akan merusak tertib dengan mendahulukan rukun fi'li, seperti bahwa sujud oleh seseorang sebelum ruku, niscaya batal oleh salatnya. Amma taqdimur ruknil qawli fala yadurru illa salama. Adapun mendahulukan rukun kauli, maka yaitu tidak mengapa, kecuali yang membatalkan adalah salam. Wa tartibu bainas sunani kasurati ba'dal fatihati wad du'ai ba'dat tasyahudi was salati syaratun lil i'tidadi bisunniyatiha. Adapun tertib antara sunnah-sunnah seperti membaca surat sesudah al-fatihah, membaca doa sesudah tasyahud dan sholawat Nabi, merupakan syarat untuk terhitung dengan kesunatannya. Wallahu a'lam bissawab. Segini kita bedah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan rukun salat yang dalam Fathul Mu'in ada 14 rukun. Yang ke-14-nya adalah tertib. Mahwa tertib. Apa itu tertib? Tertib itu, saudara, ja'lu kulli syai'in fi martabatih. Tertib itu meletakkan tiap-tiap sesuatu pada martabatnya. Itu tertib. Meletakkan setiap rukun
pada tempat yang diaturnya. Bisa juga tartib itu adalah wuqu'u kulli syai'in fi martabati. Tartib itu jatuhnya segala sesuatu di tempatnya. Terjatuhnya segala sesuatu di tempatnya. Ini definisi tertib. Bila tertib itu disebutkan ja'lu kulli syai'in fi martabatih, maka tertib kategorinya daripada rukun fi'li salat. Namun bila tertib itu adalah wuqu'u kulli syai'in fi martabati, maka tertib itu adalah gambaran solat. Gambaran solat dari awal sampai akhir, ini adalah juz daripada solat. Ini tertib. Singkatnya, tertib antara rukun-rukun solat merupakan wajib dikerjakan oleh kita manakala kita solat. Dengan uraian yang namanya tertib itu, seorang yang mengerjakan solat mendatangkan setiap rukun-rukun solat yang telah kita bedah itu tersusun seperti apa yang telah diterangkan dari beberapa pertemuan sebelumnya. Dalam artian, kita awali solat itu dengan takbir yang di dalamnya ada niat. Takbir yang beriringan dengan niat. Kemudian membaca Al-Fatihah. Kemudian ruku. Kemudian i'tidal, kemudian sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud kedua, begitu seterusnya. Inilah yang disebut dengan tertib. Tertib. Dari mana dalilnya bahwa tertib ini merupakan rukun solat? Dalilnya adalah ijma' para ulama bahwa solat kudu tertib. Berdasarkan hadis, daripada hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dalam sunannya Abu Dawud, Ad-Darimi di dalam sunan Ad-Darimi, kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kaum muslimin, salatlah Anda sebagaimana Anda lihat aku salat. Dan Nabi kalau salat selalu tertib, selalu tertib. Di samping itu, di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi perintahkan orang Arab pedesaan yang sholatnya baru gerakan, belum mengikuti tuntunan, nunggang-nungging doang, ndak ngerti aturan sholat. Ketika dia salam, aid, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusolli, Anda belum sholat. Ulangi lagi, salah lagi. Alimni ya Rasulullah, ajari biar saya sholatnya benar.
biar saya sholat sesuai aturan. Maka kata Nabi, idza qumta ila sholati fakabbir, summa qara, summa rka', summa kidza wa kidza. Kata Nabi, bila kamu berdiri mau sholat, kamu takbir serta niat takbiratul ihram. Kemudian tertib tuh, kamu baca Fatihah. Kemudian kamu ruku. Lalu kamu i'tidal dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan ajarannya, kemudian ini menunjukkan tartib itu kudu ada di dalam rukun salat yang dikerjakan. Lalu hadirin, tartib ini perlu diketahui oleh kita bahwa yang wajib tertib tentu tidak seluruhnya. Mu'zamul arkan, sebagian besar dari rukun salat ini memang kudu berurutan. Namun pada sebagiannya justru wajib berbarengan, tidak berurutan. Satu, niat dengan takbir. Ini wajib berbarengan. Pengecualian ini. Sehingga nggak bisa aku niat salat fardu maghrib 3 rakaat, begitu dalam hatinya, lalu Allahu Akbar nggak jadi, atau Allahu Akbar baru niat nggak jadi, kudu bareng dengan takbir. Niat kudu bareng dengan takbir. Mana lagi? Baca Fatihah tentu dengan berdiri. Jadi antara berdiri sama baca Fatihah nggak boleh beriringan. Baca Fatihahnya kudu sambil berdiri. Mana lagi? Baca tasahud, baca sholawat dengan duduk. Ini nggak tertib. Begitu, enggak bareng. Maka di luar niat dan takbir, Fatihah dan berdiri, dan duduk tasyahud dan sholawat, di luar inilah yang disebut tartib itu rukun sholat. Bahasa Fathul Mu'in yang disuruh tartib baina arkaniha, rukun-rukunnya. Bagaimana kalau sunnah dalam berbicara tartib? Tartib tidak diwajibkan di dalam perkara sunnah, tidak wajib. Hanya tartib pada yang sunnah merupakan syarat agar hasil ganjaran sunnah. Tartib seperti doa iftitah dengan a'udzu, enggak boleh a'udzu dulu baru doa iftitah. Begitu yang lainnya. Ini aturan di sini diterangkan, wa tartibu bainas sunan kasura ba'dal Fatihah, seperti baca surat sesudah Fatihah. Enggak boleh surat dulu baru Fatihah. Artinya enggak boleh, sholat tetap sah, hanya surat itu enggak dihitung, kecuali kalau pengen dihitung balik lagi surat Fatihah surat, karena enggak tartib. Maka pada sunnah merupakan syartun lil i'tidadi bisunniyatiha. Pada sunnah-sunnah sholat, tertib ini
merupakan syarat supaya terhitung ngamalin sunnah dalam sholat. Yang kita maklumi bersama, sunnah dalam sholat ada 1.500 sunnah. Ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah ketika sholat, dan ada sunnah sesudah sholat. Ikuti aturan-aturan yang telah diatur dari kajian-kajian yang telah kita lalui. Lalu bagaimana kalau orang enggak tertib sholatnya? Oleh karena tertib ini ada rukun. Fathul Muin bilang, fa in ta'ammadal ikhlala bitartib bitaqdimi ruknin fi'liyin ka'an sajada qabla ruku'i batalat sholatuhu amma taqdimur ruknil qawli fala yadurru illa salam. Hadirin sekalian, orang yang tidak tertib di dalam sholat ini ada dua kemungkinan. Bila tertib tidak dijalankan oleh kita dalam sholat, maka kemungkinan tidak tertib ada dua. Yang pertama, bisa saja tidak tertib itu unsurnya kesengajaan. Bisa saja tidak tertib itu unsurnya kelupaan. Dan kelupaan ini yang sering terjadi, maklum manusia, al-insan mahallul khoto'i wan nisyan. Manusia tidak lepaslah daripada salah dan lupa. Kalau lupa sering bisa terjadi. Bisa saja sengaja. Andai sengaja meninggalkan tertib, yang ditinggalkan ini ada dua kemungkinan. Bisa saja rukun fi'li, bisa saja rukun qauli. Karena rukun sholat ada 3 kategori. Ada rukun qalbi, bangsa hati, niat. Ada rukun yang diucapkan 5. Takbir, fatihah, tasyahud, sholawat, salam. Sisanya rukun fi'li, rukun gerakan sholat. Nah, meninggalkan tertib, merusak tertib susunan sholat dengan unsur kesengajaan memungkinkan 6 kemungkinan. 6 kemungkinan tidak tertib ini. Dari 6, 4 batal, 4 tidak batal sholat. Dari 6, bisa saja orang gak tertib itu disebabkan mendahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li. Contoh, sujud dulu baru ruku. Sujud rukun gerakan. Gerakan apa ucapan? Gerakan apa ucapan? Gerakan. Ruku gerakan apa ucapan? Gerakan. Bagaimana kalau orang sengaja-ngaja sujud dulu baru ruku? Itu maknanya mendahulukan rukun fi'li, membelakangkan rukun fi'li. Itu satu. Kedua, bisa saja tidak tertib itu mendahulukan rukun fi'li atas rukun qauli. Contoh, ruku dulu baru baca Fatihah. Ruku dulu baru baca Fatihah.
Berarti ruku itu rukun gerakan, baca Fatihah rukun ucapan. 3, bisa saja tidak tertib itu disebabkan mendahulukan rukun qauli berupa salam salat atas rukun fi'li, rukun gerakan. Contoh, mendahulukan salam baru kemudian sujud. Salam dulu baru sujud. Itu namanya mendahulukan rukun qauli berupa salam, membelakangkan rukun fi'li berupa sujud. 4, bisa saja mendahulukan rukun qauli berupa salam, membelakangkan rukun qauli yang lainnya. Seperti salam dulu, baru tasyahud dan sholawat. Ini namanya merusak tertib dengan rukun qauli berupa salam dan juga tasyahud dibelakangkan berupa rukun qauli di luar salam. 4. 5, bisa saja mendahulukan rukun qauli selain salam. Rukun qauli, rukun ucapan, tapi bukan salam, atas rukun fi'li. Contoh, tasyahud dulu baru sujud. Tasahud dulu baru sujud. Itu namanya mendahulukan rukun qauli bukan salam atas rukun fi'li, yaitu sujud. 6, mendahulukan rukun qauli selain salam atas rukun qauli yang lainnya. Seperti sholawat dulu baru at-tahiyatul. Sholawat dulu baru at-tahiyatul. Dia balik bacanya. Ini namanya kemungkinan tidak tertib dalam unsur kesengajaan. Bagaimana dari 6 kemungkinan ini? 1, bila mana ada orang sengaja-ngaja merusak tertib dengan cara mendahulukan rukun fi'li atas rukun fi'li. Biar gampang, sujud dulu, setelah sujud dia diri, baru kemudian ruku. Yang kayak begini pastikan sholatnya batal. Kenapa batal? Kenapa batal? Kenapa batal? Tidak tertib dengan sengaja. Tidak tertib. Karena tertib wajib dikerjakan dalam sholat. Kan nabinya bilang, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Kedua, bila mana sengaja-ngaja merusak tertib dengan cara mendahulukan rukun fi'li atas rukun qauli. Dia sholat ruku dulu, setelah ruku baru baca Fatihah. Pastikan batal. Kenapa? Tidak tertib dengan sengaja. Merusak tatanan dan aturan sholat yang diatur. Disebut ngarang. Ketiga, bila mana sengaja-ngaja merusak tertib dengan cara mendahulukan salam sebelum sujud. Salam dulu baru sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sujud baru. Salam. Pastikan batal sholatnya. Kenapa? Tidak tertib. Sedangkan Nabi menyuruh shollu kama ra'aitumuni usolli. Nabi menyuruh kepada A'rabi, idza qumta ila sholati fakabbir summa qara summa raka'
sum'tadil, dan seterusnya. Udah berapa tuh? 3. 4. Bila mana seseorang sengaja-ngaja merusak tertib dengan cara mendahulukan rukun qauli salam, lalu tasahud, salam dulu baru at-tahiyatul, sengaja-ngaja, pastikan batal sholatnya. Kenapa? Tidak tertib. Dan tertib ja'lu kulli syai'in fi martabati. Dia ngacak-acak tempat-tempat yang diatur dalam ibadah. Amma taqdimur ruknil qawli fala yadurru illa salam. 5. Bila mana orang sengaja-ngaja merusak tertib dengan cara dia sholat mendahulukan rukun qauli selain salam atas rukun fi'li. Gambarannya tasahud dulu baru sujud, tasahud dulu baru sujud. Ini bagaimana? Bila tasahud didahulukan, lalu sujud dibelakangkan, maka sholat sah. Namun, tidak mengapa bahasa kitab kita, namun enggak dihitung tuh tasahudnya yang sebelum sujud, karena bukan tempatnya. Wajib dia mengulang lagi tasahudnya sesudah sujud, baru sholatnya sah. Kenapa? Karena memindahkan rukun qauli di luar tempatnya tidak membatalkan sholat. Bisa aja ada orang bengong lagi tasahud, dia baca Fatihah. Bisa aja, karena dia puyeng. Begitu, bingung mikirin, ini bagaimana ini hidup, begitu. Dia puyeng, kan bisa aja. Mikirin cicilan, ada juga yang mikirin politik. Ini yang ini, ya Allah, gimana sih ya, yang ini menangin kakak MK, yang ini menangin adik MA. Aduh, ada aja ya begitu. Dia ngeganggu dalam sholatnya. Bisa aja. Jangan dicatat. Mendahulukan tasahud sebelum sujud, sholatnya sah. Hanya tasahud tadi nggak dihitung, kudu diulang lagi wajib sesudah sujud, dan sholatnya sah. Hanya kudu sujud sahwi nantinya. Nanti pada bab sujud sahwi kita bedah, karena di antara faktor yang mendorong sujud sahwi ada 5. Salah satunya naqlu ruknin qauliyin fi ghairi mahalli. Nanti di depan. Kita belum masuk materi itu, sabar. Yang keenam, bila mana sengaja-ngaja merusak tertib dengan cara mendahulukan rukun qauli selain salam atas rukun qauli yang lain, seperti sholawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. At-tahiyatul mubarak dibalik. Ini bagaimana nih kalau terjadi kayak begitu? Namanya dia bengong, puyeng mikirin hidup. Kadang lagi sholat apa aja keingetan.
Dompet yang nyelip aja lagi sholat keingetan. Begitu. Bila mana mendahulukan solawat lalu tasyahud lalu at-tahiyatul, maka sholatnya sah. Cuman nggak dihitung tadi solawat itu, kudu diulang sesudah at-tahiyatul. Kudu diulang. Sebelum salam, sujud sahwi. Jadi dari 6 kesengajaan meninggalkan tertib, 4 membatalkan sholat, dan 2 tidak membatalkan sholat. Begitu. Lalu bagaimana meninggalkan tertib kalau sengaja? Ini kitabnya belum kita baca sebetulnya, terlalu panjang, tapi saya potong dulu dah. Kalau lupa, kalau tadi kan sengaja, lupa, ini yang keseringan. Lupa. Kalau meninggalkan tertib itu penyebabnya lupa, ada 2 kemungkinan. Bisa saja ingatnya sebelum sampai pada rukun yang sama dengan yang dia lupa, bisa saja sudah masuk pada rukun yang sama. Dan ini peraturannya beda-beda. Contoh, kita sujud. Pas sujud, kayaknya gua belum baca Fatihah dah. Langsung surat tadi. Kata dia, gua belum baca Fatihah waktu diri. Nah, sekarang lagi sujud. Sujud nih Fatihah bukan ini? Bukan, tuh belum ketemu berarti rukun rakaat berikutnya. Rakaat berikutnya belum ketemu. Ingatnya di sujud, gua belum baca Fatihah. Bagaimana ini? Wajib balik lagi. Diri. Udah diri, baca Fatihah. Wadun amin. Kalau giliran baca surat ya pada waktunya ya baca surat. Kayak 1 dan 2 dah. Habis itu baru ruku. Sami Allah, sujud lagi. Yang tadi nggak dihitung, ruku nggak dihitung, yang tidal nggak dihitung, sujud pertama nggak dihitung, karena ini tidak tertib. Karena tertib, posisi Fatihah keloncat sama dia. Maka kalaulah kasusnya kayak begitu, lagi sujud lupa Fatihah, wajib diri. Atau lupa ruku lagi sujud, gua ruku apa kagak tadi ya? Ya, banyak dipikirin. Tadi ruku apa kagak? Kalau yang kayak begini ragu, sama kayak lupa. Wajib balik lagi diri, lalu ruku, lalu sami Allah, lalu sujud, terusin sholatnya sebelum salam, sujud sahwi. Kenapa begitu? Tidak batal karena meninggalkan tertib, lupa. Kenapa peraturannya begitu? Karena ingatnya belum masuk pada rakaat berikutnya. Tapi bila kita lupa ingatnya pada rakaat berikutnya, pas kita lagi ruku rakaat kedua, kayaknya rakaat pertama gua kagak ruku dah. Begitu kata dia. Tuh bisa aja tuh di hati kita. Ingat begitu tuh. Kayaknya gua enggak ruku rakaat 1. Tapi ingatnya lagi ruku ini namanya rukun yang sama dengan yang dia lupa. Dengan yang dia ragu. Ini bagaimana kalau udah sama percis? Kalau yang kayak begini, terusin sholatnya.
Tapi ingat, ini baru satu. Ini baru yang tadi sia-sia. Yang tadi sia-sia. Kata kita ini dua. Enggak, baru satu. Sebab tadi belum ruku. Enggak dihitung. Itu aturan orang yang enggak tertib. Tapi posisinya bukan makmum. Sholat sendiri atau imam. Kalau makmum, bisa aja terjadi. Lagi sujud, dia ingat. Kayaknya gue tadi belum baca Fatihah. Kan bisa terjadi. Bisa nggak? Bisa. Gue kayaknya tadi belum baca Fatihah, main ruku aja gue. Begitu. Ini biasanya kayak taraweh model begini nih. Gue belum baca Fatihah ini tadi. Lagi sujud. Ini bagaimana? Balik lagi nggak boleh. Karena dia makmum, wajib ikut imam. Nanti imam salam tambah serakaat. Imam salam, kita jangan salam, bangun lagi. Wong tadi ada merusak tartib dalam keadaan lupa. Rakaatnya nggak dihitung. Ini saya mengurai ini materinya belum terbaca. Karena lanjutannya walau saha ghairu ma'mumin fit tartibi, itu lanjutannya. Tapi saya sedikit menyingkat karena uraian fa in ta'ammada. Jadi orang yang merusak tartib ada dua kemungkinan. Pertama, dia sengaja. Dua, dia lupa. Lupa ini di dalamnya ada ragu, ngerjain apa kagak. Dan bicara lupa, jangan malam ini, nanti saja pembahasannya, karena terlalu panjang materi yang harus kita bedah. Singkatnya, sholat itu saudara wajib tertib pada rukun-rukunnya. Bila sunnah, ini yang sering kita bedah. Bagaimana kalau dia ninggalin sunnah ab'ad? Dia lupa tasahud awal. Diri aja rakaat 2. Udah diri itu rukun. Tasahud awal sunat. Haram balik lagi. Enggak boleh. Balik lagi, batal sholatnya. Dia terus aja sebelum salam sujud sahwi. Bagaimana kalau kunut subuh? Dia lupa. Dia langsung sujud aja. Udah sujud. Namanya udah dirukun. Balik lagi diri, batal sholatnya. Terus saja sebelum salam sujud sahwi. Sujud sahwi. Bagaimana kalau sunnah hayat yang ditinggal? A'udhu, iftitah, enggak ada apa-apa. Hanya hilang daripada kesunatan saja. Singkatnya, wa tartibu bainas sunan, tertib antara sunnah-sunnah dalam sholat ini seperti baca surat, letaknya sesudah Fatihah, lalu kita balik surat dulu, enggak dapat ganjaran kecuali diulang lagi, baru akan dapat sunnah baca surat. Ini saja kajian kita malam hari ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau doa silakan. Allah Allah. Pemirsa, apabila melihara kambing dengan niat nantinya untuk kurban, apakah termasuk najar? Apa keluarganya boleh makan? Terima kasih. Kita miara kambing, lalu kita niatkan kambing ini nantinya untuk ibadah. Apakah ini menjadi nadar? Tergantung. Kalau diniatkan saya nadar miara kambing ini untuk kurban, kalau memang begitu maka menjadi nadar adanya dan wajib hukumnya dipotong. Tapi baru cuman kepengen doang, ujungnya besok lusa mana bayaran sekolah lagi. Dia bingung.
Nah, kalau cuman kepengenan doang enggak, sunat aja. Yang bakal keluarga haram makan bila kemudian nadar. Maka bila dia baru azam saja yang kepengen, maka tidak menjadi nadar adanya. Begitu. Sehingga bakal haram atau tidak tergantung itu nadar atau bukan. Maka kata dia, saya singgah nadar hanya azam saja, azam saya miara kambing nih, besok lusa buat kurban. Begitu, azam, ternyata anaknya lahir, mana dua lagi. Nah, maka dia akekah, udah kepotong, yang enggak. Jadi bedakan antara azam dan nadar. Bila korban itu nadar, maka haram kita makan karena korban wajib. Sebagaimana di dalam Busyrul Karim, al-udhiyatu sunnatun muakkadatun la tajibu illa bin nadri. Kurban itu hukumnya sunnah muakkad, amat sangat ditekankan oleh agama bagi yang mampu, tidak wajib kecuali bila nadar. Maka kembali pada dia, azamkah atau nadarkah dia. Maka kata dia, saya nadar wajib kurban, haram makan. Kata dia, saya si azam, maka tidak jadi nadar dan boleh makan. Kurang lebih demikian. Wallah a'lam. Ini ada titipan pertanyaan dari Muhammad Abdul Umar. Dia menanyakan mengusap wajah itu termasuk sunat setelah salam. Nah, pembahasan di pertemuan mengusap wajah, apakah termasuk sunat salam? Iya, baik. Apakah mengusap wajah ini termasuk sunnah salam? Jawabannya tentu iya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Imam Ibnu Sunni meriwayatkan di dalam kitabnya Amalul Yaum wal Lailah, bahwa Nabi manakala telah selesai salam, masaha wajhahu biyadih, Nabi mengusap wajahnya dengan tangan kanannya, lalu Nabi baca doa, asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adhib anni al-hamma wal hazan. Dan Nabi selalu begitu setiap salam, itu begitu. Bahkan ada musalsalnya dari Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari, daripada Syekh Yasin Al-Fadani, dan terus sampailah pada Imam Ibnu Sunni dan sampai berujung pada Habibuna Muhammad, manakala salam membaca asyhadu alla ilaha illa huwar rahmanur rahim, Allahumma adzib anni al-hamma wal hazan. Bila orang ada jenggotnya, maka diusaplah sampai jenggotnya. Kalau nggak ada jenggotnya, jangan narik jenggot temannya. Ini jadi bahaya. Sebagaimana yang saya dengar peraturan daripada pemerintah yang baru ini, nanti siap-siap tuh yang ngojek, ada peraturan yang punya aplikasi Gojek, begitu aplikasi ya macam begitu, ada peraturan baru, pokoknya dalam ngojek dilarang narik yang jenggotan. Dilarang narik yang jenggot. Iya, kurang lebih demikian. Nggak boleh narik yang jenggotan. Bisa apa? Bisa ngamuk yang jenggotan kalau ditarik. Allahu a'lam. Dari ibu ini, bolehkah berpatungan kurban sapi dalam 7 orang? Salah satunya berpatungan berdua. Satunya berdua. Bolehkah berpatungan kurban sapi dalam 7 orang? Salah satunya berpatungan berdua.
Ini bahasa diputar-putar. Intinya sapi satu berdelapan. Betul enggak? Overload. Begitu. Overload. Sapi maksimalnya 7 orang. Bila kita belum mampu, ndak usah pakai kayak begitu-begitu, maksain diri. Enggak apa-apa. Kayaknya niat pengen dapat daging rada banyakan. Jodohnya di balik ngurban kayaknya. Tidak bisa. Kurban bertujuh maksimal. Itu maknanya berdelapan gitu. Berdelapan maknanya. Enggak jadi. Mana sapinya kecil lagi. Mana ibu-ibunya gede-gede badannya, bisa copot kakinya. Sapi bertujuh, lebih dari 7 tidak sah untuk kurban, hanya sedekah daging. Wallahu a'lam.